Halo guys, ketemu lagi dengan aku di Edukasi. Kali ini aku mau berbagi ilmu pengetahuan tentang makna pembangunan ekonomi yang ada di negara kita. Teman-teman, ada 3 pilar utama yang menunjang pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah memaknai pertumbuhan perekonomian, yang kedua adanya bantuan luar negeri seperti adanya didukung oleh perdagangan luar negeri, yaitu ekspor dan impor, dan yang terakhir adalah perencanaan modal investasi yang akan dilakukan pemerintah untuk pembangunan di dalam negeri kita. Teman-teman udah tahu belum nih kalau misalkan rencana pembangunan di Indonesia atau kita bilangnya adalah master plan atau blueprint-nya, master perencanaannya sudah ada pada saat dulu Reprita 1, yaitu pada tahun 1969. Dan tokoh-tokoh ekonomi siapa saja sih yang familiar di masa-masa pembangunan perekonomian yang ada di negara kita? Nah, di negara berkembang biasanya menggunakan paham-paham teori dari Adam Smith, Keynesian, Karl Marx, dan juga merkantilisme. Dan sekarang di sebelah saya sudah ada karakteristik dari negara-negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan. Yang intinya teman-teman, setiap negara, terutama untuk negara berkembang, harus mengetahui bahwa modal capital tidak hanya untuk human capitalnya saja, tapi juga modal capital fisiknya itu harus diperhatikan dan mampu mencukupi target pembangunan yang ada di dalam negeri. Maka jika kita artikan, makna pembangunan ekonomi adalah suatu kegiatan yang tiada henti. Karena memang teman-teman yang namanya pembangunan perekonomian dalam suatu negara itu harus sampai taraf di mana masyarakatnya itu semua mendapatkan kesejahteraan yang seimbang. Dan juga keadilan dalam menselaraskan pembangunan perekonomian seperti program-program yang mendukung untuk pembangunan tersebut. Kayak misalkan menselaraskan atau menyeimbangkan tentang layanan kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur yang ada di suatu negara. Maka teman-teman di sini kita juga harus mengetahui bahwa kita sebagai human capital atau modal manusia harus memiliki produktivitas yang tinggi. Karena jika kita memiliki produktivitas yang tinggi, kita akan memberikan strategi yang baik kepada negara. Oleh sebab itu, negara pun harus memperhatikan beberapa strategi-strategi pembangunannya. Seperti yang tadi saya bilang, tidak hanya sekedar modal fisik capital seperti duit, sumber daya alam, terus beberapa sumber daya yang memang sifatnya bisa didatangkan dari luar negeri seperti kita impor. Tapi kita juga harus memahami bahwa human capital atau sumber daya manusianya itu capable dalam mengolah itu semua. Seperti yang disampaikan Adam Smith dalam teori The World of Nation. Negara itu tidak hanya membutuhkan suatu kekayaan yang berlimpah, banyaknya emas, mutiara, batu bara, bahkan sampai dengan uang yang berlimpah. Jika dalam negara tidak tersedia yang namanya sumber daya manusia yang produktif. Nah, teman-teman, untuk mengukur pembangunan negara itu sukses atau tidak, sebenarnya bisa kita ukur menggunakan GDP per kapita maupun growth of GDP atau growth of GNP ya, atau GNP per kapita juga bisa. Nah, teman-teman juga harus mengetahui dulu nih, apa sih indikator keberhasilan pembangunan? Kalau biasanya dalam ilmu ekonomi, kita menyebutnya dengan rumus Y sama dengan C ditambah dengan I ditambah dengan G ditambah dengan X min M atau net export. Nah, aku mau kasih penjelasan nih, apa yang dimaksud dengan tadi indikator pembangunan. Jadi kita bisa melihat bagaimana indeks prestasi yang terjadi di negara kita dengan beberapa komponen-komponen rumus tersebut. Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Dan ada indikator lainnya juga nih teman-teman, seperti sewa, upah, keuntungan, dan juga bunga. Nah, intinya indikator-indikator tersebut adalah untuk mengukur seberapa besar sih keberhasilan indikator pembangunan, seberapa besar keadaan pembangunan kita ini berhasil gitu kan ya, sampai dengan titik di mana nih, apakah misalkan investasinya tinggi tapi konsumsinya rendah, atau mungkin pengeluaran pemerintahnya yang terlalu tinggi tapi ternyata itu menyebabkan pendapatan kita minus. Nah, jadi pemerintah sangat-sangat menggunakan banyak indikator untuk menilai seberapa besar kesuksesan dari pembangunan perekonomian kita. Nah, berikutnya di sebelah aku udah ada yang namanya lingkaran setan kemiskinan. So scary ya dari namanya. Tapi sebenarnya bukan itu, teman-teman. Kenapa dibilang dia sebagai lingkaran setan kemiskinan? Karena memang sifatnya dia akan selalu melingkar jika ada salah satu komponen atau indikator dalam penilaian
indikator keberhasilan pembangunan tersebut dia tidak terlaksana dengan baik. Seperti kalau misalkan produktivitasnya itu rendah, maka biasanya akan mengakibatkan dari pendidikannya juga rendah, kesehatannya juga rendah, dan alhasil tidak bisa menyerap tenaga kerja yang begitu tinggi. Oleh sebab itu, dia disebut sebagai lingkaran setan kemiskinan, dan diharapkan lingkaran setan kemiskinan ini dapat diputus oleh yang namanya sektor pendidikan. Jadi semakin banyak tenaga-tenaga kerja yang berpendidikan formal semakin tinggi, berarti bisa menandakan negara ini bisa terbantu ya dari segi produktivitas tenaga kerja yang jadi mudah untuk meningkat. Dan semakin banyak tenaga kerja yang memiliki soft skill, hard skill yang selalu memberikan sumbangsinya kepada negara, maka akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Oke teman-teman, sekian dulu untuk sharing tadi sekitar makna dari pembangunan dan apa saja indikator, serta seperti apa sih teori-teori, paham-paham pokok yang ada di Indonesia yang kita gunakan ya sampai dengan saat ini. Semoga teman-teman suka tentang video pembelajaran ini dan jangan lupa di komen, like, serta subscribe channel YouTube saya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.